Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ala al-iman wa nasta'inu bihi fil zulumati jahiliyah. Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammadin alladhi ja'ala bil huda wa dinil haqq wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Dan tak lupa salawat beserta salam mari kita curahkan kepada baginda alam kita Habibana wa nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula yang pertama-tama yang saya hormati kepada owner PT Syariah Mobilindo, kepada Bapak Haji Martin beserta keluarga, dan tak lupa pula kepada seluruh karyawan-karyawati PT Syariah Mobilindo. Semoga disehatkan selalu badannya, dilancarkan selalu rezekinya. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kita hari ini bersama-sama membahas tentang syariat, ya, atau syariat dalam setiap kita melangkah, ya. Bagaimana syariat Islam, ya, tidak hanya sebuah mengatur ritual kita, ibadah kita, ya, namun juga bisa menjadi, ya, suatu pedoman, ya, bagi kehidupan kita semua. Karena mulai dari hal yang paling sederhana hingga hal yang paling kompleks, yang paling kita sering melaksanain. Ya, bagian pertama itu dari syariat, ya, memahami hukum-hukum, ya, fikih dalam kehidupan seorang Muslim atau seorang Islam, ya. Karena mengapa syariat Islam, ya, begitu banyak, ya, hukum-hukum fikih yang ada di Indonesia, ya, atau hakikat-hakikat semuanya adalah jalan menuju kita atau jalan suatu tujuan kita, pedoman kita. Jadi pedoman kita bukan Quran aja, tapi harus dilandasi sama hukum-hukum fikih juga, ya. Jadi mencakup semuanya, gitu, ya. Namun, ya, sistem yang mengatur semuanya itu adalah interaksi kita, ya, sebagai hablum minallah, ya, dan sama manusia, hablum minan nas. Jadi, ya, nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, nah, tanpa pemahaman fikih kita yang benar, ya, bagaimana, ya, kita bisa melaksanakan ibadah, ya, dengan tuntutannya Rasulullah, ya, tatanannya Rasulullah, ya. Jadi kalau ada hukum fikih kita nggak tahu caranya wudu, ya, caranya sholat yang baik, yang benar, ya, gitu. Jadi sedikit demi sedikit kita harus memahami fikih, ya, yang paling kecil lah, ya, fikih ibadah dulu, ya, nggak usah fikih yang lain, ya. Fikih ibadah pertama tatanan sholat, ya, dari cara wudhu, ya. Ada berapa rukun wudhu? Ada yang tahu? Ya, rukun wudhu ada berapa? 12, 13, ada berapa? 12. Ada 13, ya. Kalau ada yang tahu, ya, sok. Apa yang pertama? Rukun wudhu. Cuci tangan, niat lah. Ini niat. Udah lah. Rukun, ya. Niat mana nanti? Cuci tangan, cuci tangan. Cuci tangan. Komar. Enggak, belum. Apa? Basuh muka. Nih, sela-sela dulu. Ya, rukun ini mah, ya, bukan yang wajib ada lagi. Ini mah rukun aja. Kalau mau ngikutin rukun, sok mangga. Tapi kalau yang wajib nggak apa-apa. Ya, rukun tuh gini dulu, basuh-basuh tangan, ya, selaput semuanya beresin, ya. Terus kaki dulu, sela-selanya dulu bersihin, ya. Yang pertama, lanjut ke dua, ke kumur, ya, kumur.
3 kali, terus ke basuh hidung. Basuh hidung tuh diisep nggak airnya? Dihirup ya. Karena di dalam Islam ya ada yang mengatakan bahwa kalau kita menghirup air wudhu ya bisa ngelancarin ya apa? Sinus. Hidung kita ya sinus, pokoknya itulah yang pilek-pilek gitu ya. Terus nah yang di sini yang membasuh muka dibarengi sama niatnya apa? Oh itu Membasuh pertama, yang kedua baca apa? Saya niat wudhu ya menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala ya, yang pertama sama yang kedua, basuhan kedua. Nah itu rukunnya dan seterusnya gitu. Yang wajib ya, yang wajibnya tuh cuman beberapa, muka ya, terus tangan, rambut ya, telinga, mau kaki udah ya. Biasanya itu dilakukan apa? Bulan puasa ya, kalau lagi sahur ya, kalau lagi sahur takut air ketelan sok mangga ya, maka yang wajib aja. Atau lagi buru-buru ya ketinggalan sholat sok mangga, maka yang wajib ya. Terus membasuh muka ya, wudhu sampai sini dahi ya, sampai dagu sampai sini. Makanya kalau lagi apa wudhu maka gini, dari sini dulu sampai sini dilap gitu, sampai tengah-tengah gitu. Kalau jangan gini doang ya, gitu. Harus dilap semuanya ya. Terus lanjut telinga sela-sela belakang jangan lupa ya. Dan juga pakai air secukupnya ya, jangan kita membazir air kalau bisa ya. Ingat, saya lihat Habib Umar ya, kalau wudhu cuman satu botol air apa? Air yang setengah mili apa? Botol biasa tuh. Itu cuman 1 kali doang ya, setiap pagi itu rata semuanya ya sampai sini, jadi nggak membazir air gitu jadinya. Lanjut ya, ada lagi hukumnya pas sholat ya, masih banyak lagi hukum fikih yang lainnya. Jadi walaupun ya kita belajar dikit ya, apalagi yang biasalah yang rutin kita yang sering kita lakuin, itu kita harus dikit-dikit tahu ya. Jadi fikih dibangun di atas prinsip dasar ya, dari landasan semua, yaitu menetapkan suatu hukum-hukum Islam ya, membantu untuk kita ya memahami sesuatu yang tidak terjebak dari pemahaman yang lain ya. Ada beberapa prinsip Islam yang seringkali ya kita mungkin ada yang sudah dengerin, ada yang belum ya. Yang pertama ada at-taysir wa raf'ul haraj ya, itu suatu kemudahan dan menghilangkan kesulitan ya. Islam agama yang paling gampang ya, nggak memberatkan, nggak menyulitkan ya. Hukumnya pun ya ditetapkan secara syariat ya, dipertimbangin gitu sesuai kemampuannya ya, dan kondisinya. Seperti sholat, orang yang sakit boleh ya sholat sambil duduk ya, jadi nggak memberatkan, nggak menyulitkan ya. Misalkan sudah sekarat ataupun sudah nggak bisa apa-apa ya, sholat sambil tidur pun boleh gitu ya. Lalu yang kedua ada ad-darru alla mafasid muqaddamun ala jalbil masolih ya, mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kebaikan ya. Di sini ngajarin kita untuk berhati-hati dalam bertindak ataupun menghindari sesuatu hal yang menimbulkan ya adanya potensi keburukan ya. Lebih baik menghindari ya suatu masalah ataupun suatu yang tidak baik daripada kita memiliki potensi kebaikan gitu ya, jadi kebalikannya. Lalu yang ketiga adalah al-adalah. Al-adalah dari kata al-adl, artinya keadilan gitu ya. Satu pilihan utama ya, setiap hukum ya, setiap ajaran ya, setiap tujuan itu pasti ada suatu keadilan untuk kaum muslimin ya, antara baik dalam ibadahnya maupun muamalah ya gitu. Lalu yang keempat ada al-maslahah al-mursalah ya, itu kemaslahatan yang secara disebutkan dalam dalil-dalilnya hadis ya, ataupun dalil-dalilnya Nabi dan juga para ulama gitu.
ini suatu dari ajaran Al-Quran ya, dibentuk sebagai dalil gitu dari Al-Quran, lalu sunnah-sunnahnya yang diajarkan oleh Rasulullah ya, melalui dalil-dalilnya Rasul dan juga hadis-hadisnya. Yang kelima, al-urf as-shahih ya, kebiasaan yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat ya. Kebiasaan kita pun ya ada di dalam hukum fikih ya. Apa di dalam kitabnya fikih Al-Akhlaqul Karim ya, ada tuh kitabnya gitu. Ngajarin semua dari ilmu tasawuf, ilmu dari guru ke guru gitu. Semuanya diajarin. Ya, kebiasaan dan juga prinsip-prinsip syariat ya yang dapat dijadikan untuk kita ya melakukan keseharian kita gitu. Jadi kita sebagai muslim ya, baik ya, kita harus dikit-dikit tahu fikih dalam kehidupan kita ya. Kita semua sholat, ibadah, makan, minum semua pakai tatanan hukum fikih ya. Dalam Al-Quran ada nggak tatanannya? Berminum kayak gimana, makan gimana, baca doa kayak gimana? Nggak ada ya. Makanya adanya hukum fikih ini dari para ulama ya, udah sepakat ya, semua dari itu mengikuti tatanannya Rasulullah. Makanya kita, akhlak kita menuju ya, melihat pandangan kita kepada Rasulullah. Kita nggak bisa ya ngikutin akhlaknya Rasulullah ya, sulit ya, susah ya. Ada, kalau pengen lihat apa akhlaknya Rasulullah bisa dilihat dari Habib Umar ya. Kalau pengen lihat apa kegantengannya Rasulullah bisa lihat dari Habib. Ada yang tahu Habib siapa? Martin. Ya, ada tuh ya, kelihatan tatanannya akhlaknya Rasul bisa lihat dari Habib Umar. Cara makan, cara minum, semuanya, cara berwudu, semuanya tatanannya bisa lihat dari Habib Umar ya. Karena Rasulullah akhlaknya itu akhlaknya dari dalam Al-Quran tuh ya. Jadi cukup ya kita bahas kali ini tentang hukum fikih dasar gitu ya. Mungkin itu aja, cukup sekian dari saya. Ready? Udah? Assalamualaikum. Udah, oke ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.